Alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada malam hari ini kita kembali duduk mempelajari kitab Safinatul Najah yang dikarang oleh Syekh Salim Semir Al-Hadrami nafadhabi fi darin amin. Sebagaimana beliau pada malam hari ini kembali menjelaskan kepada kita semua bab yang selanjutnya, yaitu fasal al-ma'ul qalil wa kathir, bab yang menjelaskan tentang adanya status daripada air, kadar baik air itu kecil ataupun air itu besar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam pertemuan kita yang sebelumnya, alhamdulillah sedikit banyak kita telah mengetahui tentang di antara salah satu amalan ibadah yang menjadi kesempurnaan daripada ibadah-ibadah kita yang lain, adanya ibadah wudu yang telah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya berkaitan dengan rukun pelaksanaan daripada ibadah wudu dan juga beberapa sunnah-sunnah berkaitan dengan adanya ibadah wudu. Lalu kemudian kita juga telah menjelaskan tentang adanya di antara daripada rukun pelaksanaan daripada ibadah wudu adanya niat yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Lalu kemudian pada malam hari ini sedikit beliau menjelaskan tentang status daripada air yang menjadi salah satu alat yang digunakan bagi seseorang yang melaksanakan daripada ibadah, baik itu ibadah wudu ataupun ibadah mandi. Dan ini merupakan salah satu alat yang sangat utama di dalam pelaksanaan ibadah kita bersuci untuk menjadi salah satu kesempurnaan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini dijelaskan oleh beliau tentang perihal adanya status daripada air yang digunakan di saat melaksanakan daripada ibadah wudu ataupun ibadah mandi. Sebagaimana para ulama menjelaskan, adapun perihal air al-ma'ul qalil wal kathir, adapun bentuk daripada air ini terbagi menjadi dua bagian. Ada yang dinamakan dengan air yang qalil ataupun air yang kecil ataupun sedikit. Ada yang dinamakan dengan air al-ma'ul kathir, air yang banyak. Dan sebagaimana juga dijelaskan di antara daripada dua perihal air tersebut, sedikit kita akan menjelaskan tentang apa itu air. Kalau misalnya orang nanya kita apa itu air, kira-kira tahu atau tidak air? Banyak kalau bahasa Banjarnya. Benar. Jadi bahasa Banjarnya banyak. Kalau bahasa Indonesia air. Kalau bahasa Arabnya al-ma'. Nah, ini namanya bukan maknanya tapi muradifatul makna, penyamaan daripada bentuk kalimat. Yang ditanya adalah maknanya. Apa itu air? Maknanya air yaitu sa'ilul latifus syafaf yatalawwan bilauhil ina'in yakhluqallah ra'ya inda tanawulihi. Jadi yang dinamakan air itu apa? Selama ini kita ketahui air itu banyak. Jadi yang dinamakan dengan air itu apa? Suatu yang mengalir. Suatu yang mengalir yang bentuknya lembut dan jernih, bisa berubah-ubah warna sesuai dengan tempatnya. Itu dinamakan dengan air. Jadi air itu suatu yang mengalir, yang jernih, yang lembut dan bisa berubah-ubah warna sesuai dengan tempatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yakhluqullah ra'ya 'inda tanawulihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan air ini tujuannya untuk menghilangkan daripada dahaga. Itu dinamakan dengan air. Jadi air itu suatu yang mengalir. Kalau kita pahami ini misalnya masuk ke dalam kategori air, ini memang air. Jadi dia awalnya jernih, putih dan mengalir. Dan dia nanti bisa berubah-ubah warna sesuai tempatnya. Karena berhubung tempatnya suades dan kondisi keadaan tempatnya adalah putih, maka warna air ini putih. Kalau dimasukkan ke tempat yang berwarna, seperti misalnya tempat tersebut warnanya hitam, jadi kalau dimasukkan air itu seakan-akan warnanya hitam, padahal putih.
dimasukkan ke tempat misalnya ember yang warnanya kuning, jadi seakan-akan warnanya kuning. Nah itu sesuai dengan keadaan tempatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan air ini tujuannya apa? Untuk menghilangkan dahaga. Karena air merupakan sumber kehidupan. Jadi dikatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-30, surat Anbiya ayat ke-30 ini menunjukkan dalil adanya sebuah air. Dikatakan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku jadikan kepada kalian air untuk segala sesuatu kehidupan. Apakah kalian tidak beriman dan memperhatikan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa ini?" Jadi kalau kita perhatikan, air ini adalah sumber kehidupan sebagaimana Allah telah firmankan, "Aku jadikan air sebagai sumber kehidupan untuk segala sesuatu." Manusia hidup membutuhkan air. Hewan hidup membutuhkan air. Tumbuhan hidup membutuhkan air. Antum bisa jadi karena sebab air. Benar atau tidak? Kalau nggak ada air yang warnanya putih nggak bakal jadi. Air juga itu bukan hanya menghilangkan dahaga, tapi membuatnya nyaman. Ini salah satu keutamaan air. Jadi air ini benar dikatakan oleh Allah bahwa semuanya sumber kehidupan. Jadi kalau orang itu ingin merantau, ingin berada di suatu tempat yang mana tempat itu bisa makmur, bisa hidup, dilihat dulu apakah ada air atau tidak. Kalau ada air di tempat tersebut pasti ada kehidupan. Contoh ketika di padang pasir ketika itu di kota Mekah yang awalnya Siti Hajar bersama Nabi Ismail ketika itu diletakkan oleh Nabi Ibrahim di tempat yang awalnya tidak ada sumber air sama sekali. Maka bagaimana bisa hidup ketika itu? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu keadaan yang awalnya padang pasir gurun tidak ada kehidupan, tapi Allah munculkan yang namanya air Zam-Zam. Barulah ada yang namanya kehidupan. Di situ keutamaan daripada air. Maka oleh karena itu di sini ulama menjelaskan paling afdalnya air di muka buminya Allah Subhanahu wa taala ataupun di jagat rayanya Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam satu riwayat wa afdal miyah qad naba baina asabi' nabil muttaba yaliu ma'a zamzam fa kautsar fa nailul masri thumma baqyu anhar. Jadi ada beberapa air yang paling afdal di jagat rayanya Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama air yang keluar daripada jejari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi air yang pernah keluar daripada jari-jari Nabi ini adalah air yang paling afdal. Karena kenapa? Ketika diminum oleh para sahabat Nabi ketika itu semua sahabat Nabi tidak pernah mengalami kehausan sampai mereka meninggal dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Ini terjadi di suatu keadaan di Hudaybiyah. Ketika itu dalam keadaan peperangan, para sahabat Nabi kehabisan bekal ketika itu, dan mereka ingin minum dan ingin berwudu bersuci ketika itu, akan tapi tidak memiliki bekal. Kemudian ada di antara sahabat Nabi yang memiliki sedikit air, maka disuruh oleh Nabi untuk memberikan air tersebut. Kemudian Nabi memasukkan tangannya di tempat tersebut, yang mana ini air kalau kita ukur hanya mungkin bisa digunakan satu ataupun dua orang ataupun tiga orang. Akan tapi ketika dimasukkan oleh Nabi tangannya beliau ke tempat tersebut, Nabi memerintahkan untuk berbaris para sahabat 10 sahabat ketika itu. Mereka berwudu, mereka minum sampai mereka kenyang. 10 datang lagi nanti 10 barisan lagi, setelah itu 10. Hampir dikatakan ratusan sahabat ketika itu meminum daripada air tersebut dan mereka berwudu dengan air tersebut. Dan ketika tempat ini dikembalikan kepada sahabat tersebut, air ini tidak berubah sama sekali ukurannya. Subhanallah. Jadi cuma pinjam saja, perantara saja. Sehingga diperhatikan oleh sahabat banyak daripada air yang mengalir daripada jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi subhanallah, kalau kita perhatikan mukjizatnya Nabi Muhammad ini melebihi daripada mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika itu di saat menginginkan adanya air, Nabi Musa memukul dahulu yang namanya batu, kemudian keluar air. Tapi Nabi Muhammad tidak perlu memukul batu dengan tongkatnya, cukup memasukkan tangannya saja, keluar air daripada jari tangannya. Nah, ini kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata ulama, paling afdalnya air setelah air yang keluar daripada jari Nabi Muhammad yaitu al-ma'u zamzam, air zamzam. Perhatikan, air zamzam ini derajatnya kedua air yang paling afdal di jagat rayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarang, maka oleh karena itu kita kadang ada saudara kita yang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, kadang kita hanya meminta oleh-oleh kopiah dengan tasbih. Terlalu kecil hadiah yang kita minta. Kalau mau minta yang paling afdal sekalian yaitu air zam-zam. Tidak ada di tempat kita air zam-zam. Adapun yang ada wallahu a'lam, itu benar atau tidak air zam-zam. Nah, subhanallah, kalau kita meminum air zam-zam tersebut, insya Allah apa yang kita niatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan dalam satu riwayat hadis Nabi, ma'u zamzam liman syuribana. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Kalau niatnya ingin kesembuhan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kesembuhan. Kalau niatnya ingin kecerdasan, mudah-mudahan Allah berikan kecerdasan. Kalau niatnya ingin dilapangkan hatinya, mudah-mudahan Allah lapangkan hatinya. Ini keberkatan daripada air zam-zam. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, al-ma'u zamzam fihi ta'am wa syifa. Wah, sungguhnya di dalam air zam-zam tersebut ada makanan dan ada obat. Jadi di dalam air zam-zam itu ada dua fungsinya. Bisa menjadi sebuah makanan yang bisa menyehatkan kita dan bisa mengobati daripada penyakit yang ada pada tubuhnya kita. Jadi kalau minum air zam-zam itu jangan disamakan Pak dengan kita minum air biasa. Sebelum minum ada doanya, kita baca doanya dan kita niatkan ketika sebelum minum agar Allah berikan keberkahan umurnya kita, agar Allah berikan keberkahan daripada ilmunya kita, agar Allah berkahi daripada kesehatan yang ada pada diri kita sebelum kita minum, kita niatkan baru kita minum. Nah, ini salah satu kemuliaan dan keagungan daripada air zam-zam. Jadi kalau minta oleh-oleh itu walaupun hanya sedikit, tapi yang dipinta ini adalah sesuatu yang paling afdal. Kalau tasbih banyak, kalau kopiah banyak, nah air zam-zam ini susah untuk kita dapatkan. Oleh karena itu air zam-zam ini sesuatu yang paling afdal di antara air-air yang lain setelah daripada air yang keluar daripada jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kata ulama, wa afdal miya fal kautsarin, air kautsar, air yang berada di telaga Kautsar nanti di yaumil qiyamah. Itu derajat ketiga setelah daripada air zam-zam. Nah, air Kautsar ini Allah Subhanahu wa taala berikan khusus yang mana nanti dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang minum air Kautsar ini tidak akan kehausan ketika itu. Jadi di saat di padang mahsyar, bagi orang yang bisa meminum air Kautsar tersebut yang berasal daripada telaga Kautsar, insyaallah mereka tidak akan merasa kehausan ketika itu. Karena dikatakan keadaan nanti di padang mahsyar keadaan yang sangat sulit, keadaan yang sangat panas. Kita membutuhkan pertolongan ketika itu, di antaranya pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita banyak-banyak salawat kepada Nabi, mudah-mudahan Nabi kenal dengan kita. Kalau kita banyak-banyak salawat dengan Nabi, mudah-mudahan kita mendapatkan bagian untuk bisa meminum daripada air Kautsar yang langsung daripada tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi tidaklah kita berharap agar senantiasa salawatnya kita menjadi perantara agar dekatnya kita dengan Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi tahu kita, kenal kita, dan insyaallah mudah-mudahan dengan salawat inilah yang menjadi salah satu wasilah perantara agar Nabi cinta kepada kita, dan mudah-mudahan kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadi wal hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidul masir tsumma baqi anhar. Dan yang keempat, paling afdalnya air di muka buminya Allah setelah air Kautsar, yaitu air yang berada di Sungai Nil. Air yang berada di Sungai Nil, di tepatnya di negara Mesir. Nah, itu termasuk derajat afdal air keempat yang ada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi air yang berada di Sungai Nil Mesir itu termasuk air yang paling afdal. Dulu sempat Sungai Nil ini tidak mengeluarkan air. Karena kenapa? Zaman dahulu ada satu jin ifrit yang menguasai Sungai Nil ketika itu di zamannya Umar bin Khattab. Waktu di zaman Umar bin Khattab, ini sungai ini dikuasai oleh jin ifrit. Dikuasai oleh jin ifrit. Waktu itu Amr bin As disuruh oleh Umar bin Khattab untuk menjadi seorang gubernur di kota Mesir. Ngelihat kejadian tersebut, ternyata Sungai Nil ini dikuasai jin ifrit. Setiap tahunnya dahulu ada satu tumbal yang harus diserahkan, dimasukkan ke dalam Sungai Nil tersebut seorang gadis perawan. Nah, kalau sudah dimasukkan gadis perawan, yang diceburkan di dalam sungai tersebut, barulah air yang ada di sungai tersebut akan naik. Jin ifrit saja suka dengan gadis perawan. Subhanallah. Ya. Ini jin ifrit, Pak. Suka dengan gadis perawan, sehingga Sungai Nil itu saja ditahan oleh jin ifrit. Kalau belum ditaruh yang namanya tumbal gadis perawan, tidak akan naik. Nah, ini memang terjadi keadaan tersebut di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, yang mana ketika itu gubernurnya Amr bin As. Kemudian karena kejadian tersebut, akhirnya apa? Amr bin As mengirim surat kepada sahabat Umar bin Khattab sebagai khalifah ketika itu. Setelah sampai surat tersebut menceritakan tentang keadaan kondisi di kota Mesir, bahwa sungai-sungai Nil ini sungai yang sangat dibutuhkan ketika itu oleh penduduk Mesir, akan tapi airnya tidak akan naik kecuali dengan dikorbankan daripada gadis perawan. Maka kemudian Umar bin Khattab menjawab daripada surat tersebut. Umar bin Khattab ketika itu menjawab surat tersebut, yang mana Umar bin Khattab mengirim surat kepada Sungai Nil. Nah, subhanallah. Jadi Umar bin Khattab ketika itu tidak mengirim balasan surat kepada Amr bin As. Yang ngirim surat Amr bin As, tapi yang dijawab oleh Umar bin Khattab ketika itu apa? Umar bin Khattab kembali mengirim surat kepada apa? Sungai Nil. Dikirim surat, wahai Sungai Nil, jikalau engkau senantiasa beriman kepada Allah sebagaimana aku beriman kepada Allah yang menciptakan engkau, maka mengalirlah. Tetapi jikalau engkau tidak mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak usah mengalir sampai yaumul qiyamah. Bertanda tangan Umar bin Khattab. Itu sebagaimana kurang lebih daripada surat tersebut. Jadi diperintahkan oleh Umar bin Khattab ketika itu, disuruhnya utusan Amr bin As ini, yang mana nanti kalau sudah sampai surat ini, kata Umar bin Khattab, lemparkan surat ini ke dalam Sungai Nil sebagai ganti daripada anak perawan tersebut. Jadi ketika sampai surat ini, subhanallah, lemparkan daripada surat tersebut. Tidak usah lagi, kata Umar bin Khattab, melemparkan anak gadis. Kasihan masih banyak yang duda-duda. Kasihan masih banyak yang jomblo. Jadi diganti oleh Umar bin Khattab untuk dilemparkan yang namanya apa? Surat, untuk membalas daripada surat yang sudah dikirim oleh Amr bin As, yang mana diserahkan kepada sungai ini. Ketika suratnya Umar bin Khattab sampai di sungai tersebut, otomatis langsung sungai ini naik kembali airnya. Ini jin langsung lari daripada sungai tersebut. Masya Allah. Ini baru suratnya saja datang. Suratnya Umar bin Khattab, belum orangnya datang. Nah, ini keistimewaan daripada sahabat Umar bin Khattab.
Maka ada satu kaidah mengatakan man akhafallah akhafa kulli syai'in. Wa man lam yakhafallah la yakhaf kulli syai'in. Kalau orang itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua makhluk akan tunduk kepada dirinya. Kalau kita punya rasa takut kepada Allah, contohnya apa? Kita jalani segala bentuk kewajiban dari Allah, kita jauhi larangan Allah, itu bentuk rasa takut kita kepada Allah. Maka insya Allah semua makhluk akan tunduk kepada kita. Tapi kalau kita tidak pernah takut kepada Allah, Allah perintahkan kita untuk sholat, kita tidak sholat. Allah perintahkan puasa, kita tidak puasa, menandakan kita tidak takut kepada Allah. Allah nyuruh kita untuk menjauhi larangan-larangannya, kita tetap menjalankan larangan tersebut, menandakan kita tidak takut kepada Allah. Maka semua makhluk tidak akan takut dengan kita, karena semua makhluk itu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah senantiasa mencintai diri kita, sayang kepada kita dengan kita menjalankan perintahnya Allah dan menghidupkan sunnah Nabi, maka ketahuilah apapun yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah, dan apapun yang mana berkaitan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-38 tentang derajat para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mereka, kenapa para aulia Allah dicintai oleh Allah, dan orang-orang yang menyakiti daripada para aulia Allah itu akan menjadikan satu pemusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena mereka berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan Allah, dan mereka senantiasa punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sahabat Nabi itu, satu sahabat Nabi itu perbandingannya 70 aulianya Allah. Satu sahabat Nabi itu perbandingan 70 aulianya Allah Subhanahu wa taala. Wajar saja kalau Umar bin Khattab belum datang, suratnya baru datang saya sudah kabur. Bagaimana Nabi Sulaiman, Nabi mengatakan juga ummati kal anbiya Bani Israel. Umat ini sama sebagaimana nabi-nabi Bani Israel. Nah, di antaranya yaitu sahabat Umar bin Khattab. Banyak kalau kita kisahkan karamatnya sahabat Umar bin Khattab. Jadi yang namanya karamat itu ada. Kalau kita perhatikan, Umar bin Khattab ini nabi atau bukan? Bukan. Seorang sahabat, tapi sahabat mempunyai kelebihan, maka disitulah ada yang namanya karamat. Karamat yang mana diberikan oleh Allah selain kepada Nabi, tapi diberikan kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala, aulianya Allah Subhanahu wa taala. Itu karamat. Kalau yang diberikan kepada Nabi yaitu mukjizat. Pahami? Oleh karena itu ada karamat. Karamat itu ada, kita harus yakin, ahli sunnah wal jamaah meyakini adanya karamat sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Beliau bukan nabi, beliau bukan rasul, beliau hanya sahabat Nabi, tapi beliau punya kelebihan yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau karena keistiqomahan beliau di dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah daripada air yang berada di Sungai Nil, maka yang paling afdal air semua air yang ada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat air yang paling afdal itu pertama air yang keluar daripada jejari Nabi, yang kedua air Zam-Zam, yang ketiga air yang berada di Telaga Kautsar, yang ketiga air yang berada di Sungai Nil, dan yang kelima yaitu air yang ada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kalau air tempat kita ini sekarang ini, sungai kita ini masuk ke derajat keberapa ini, air Mahakam. Lalu kemudian di sini dijelaskan tentang perihal berkaitan dengan adanya daripada air. Ulama menjelaskan air ini terbagi menjadi dua bagian. Ada yang dinamakan air yang sedikit dan air yang banyak. Adapun air yang sedikit, kata ulama, maduna kulatain. Air yang sedikit ini adalah air yang kurang daripada 2 kula. Itu yang dinamakan dengan air yang sedikit, kurang daripada 2 kula. Apa itu 2 kula? Ulama menjelaskan 2 kula ini mawazan minal ma'i 500 ritlin Baghdadi taqriban wa 562 ritlan.
wa nisbu tarmiyatin taqriban aidan. Dikatakan perihal berkaitan dengan 2 kula, yaitu ukuran air yang kurang lebih 500 liter Baghdadi. Kalau kita ukur berkaitan dengan liternya kita kurang lebih 217 liter. Kalau air yang mana dia kurang daripada 217 liter, maka air tersebut dikatakan air yang sedikit. Air yang sedikit. Kalau dia lebih daripada 217 liter, maka dia termasuk air yang banyak. Apa gunanya perbedaan air yang sedikit dan air yang banyak? Nanti berkaitan ketika status air ini kejatuhan najis. Kalau air ini kejatuhan najis, maka ada perbedaan mana air yang sedikit, mana air yang banyak. Adapun perihal berkaitan dengan air yang sedikit, kata ulama, yatanajjas bi mujarrad mulakal bin najasati illam yataghayyar. Adapun air yang sedikit, kata ulama, jikalau dia kejatuhan najis, menandakan air ini kurang daripada 2 kula, kurang daripada 217 liter. Kalau kita misalkan seperti 200 liter, 200 liter. Ini kurang misalnya 217 liter. Kalau air ini kurang daripada 217 liter, menandakan ini masuk ke dalam kategori air yang sedikit. Kalau air yang sedikit ketika kejatuhan najis, kata ulama, otomatis air ini najis walaupun tidak merubah daripada sifat keadaan air tersebut. Nah, sifatnya nanti terbagi menjadi 3 bagian. Ada nanti berkaitan dengan baunya, warnanya, dan rasanya. Kalau dia misalnya nanti kejatuhan najis, maka kalau dia air yang banyak, nanti kalau kita bahas berkaitan dengan air yang banyak itu dilihat daripada 3 sifat tersebut. Tapi kalau air yang sedikit, ketika kejatuhan najis, maka otomatis air ini menjadi najis, harus dibuang walaupun tidak berubah sama sekali, masih keadaan sebagaimana yang ada, tidak ada perubahan. Ketika kejatuhan najis, maka otomatis air ini menjadi najis, tidak bisa dirubah menjadi keadaan suci kembali. Paham? Nah, ini kalau dia air tersebut kurang daripada 2 kula. Secara mutlak dia menjadi najis, kecuali yang jatuh najis yang dimaafkan. Nanti kita akan bahas berkaitan dengan najis yang dimaafkan. Jadi yang harus kita pahami dahulu bahwa sungguhnya air yang sedikit, air yang kurang 2 kula, kurang daripada 217 liter, menandakan 200 liter misalnya, 150 liter, 100 liter, ini air yang sedikit. Kalau dia kejatuhan najis, otomatis air ini menjadi najis. Walaupun dengan cara apapun kita merubahnya, tetap air ini menjadi najis. Tidak bisa kita sucikan kembali, harus dibuang. Paham? Nah, ini status air yang sedikit. Dan insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas kembali berkaitan dengan air yang banyak. Dan nanti ada perihal berkaitan dengan macam-macam daripada air. Ada nanti air yang suci disucikan, ada juga